Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perpajakan akan menjelaskan materi mengenai PPh pasal 24. Perkenalkan, nama saya Fitral Fahri Haryanja. Kemudian ada teman saya yang pertama yaitu saudari Andini Dwi Cahya Baiti. Kemudian ada saudara Fajar Rahmat Jai. Lalu ada saudara Muhammad Iqbal Mangkuluhur. Dan ada juga saudari Fulan Kretina Pitupulu. Pembahasan pada materi PPh pasal 24 ini yaitu yang pertama, pajak penghasilan pasal 24. Kemudian yang kedua, batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN. Lalu yang ketiga yaitu perhitungan penghasilan pajak pasal 24. Baik, masuk kepada materi yang pertama, yaitu pajak penghasilan pasal 24. Jadi pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atau WPDN boleh dikreditkan dengan pajak yang terhutang dalam tahun pajak yang sama sebesar pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Untuk itu, harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri, yaitu KPLN. Kemudian, pada dasarnya, PPh pasal 24 mengatur tentang besarnya kredit pajak yang dapat diperhitungkan atas pemotongan pajak, atau pajak yang dibayar, ataupun pajak yang terhutang di luar negeri. Hal ini sesuai dengan ayat 1 dan 2 pasal 24 Undang-Undang PPh. Yang pertama, pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang di dalam tahun pajak yang sama. Kemudian yang kedua, besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang ini. Kemudian penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, atau biasa disebut dengan accrual basis. Kemudian yang kedua, untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Dan yang ketiga, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut, atau biasa disebut dengan cash basis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghasilan yang boleh diperhitungkan atau dikreditkan, antara lain penghasilan di luar negeri yang berupa: yang pertama itu merupakan penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua itu pengalihan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Yang ketiga penghasilan berupa sewa berhubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima penghasilan BUT luar negeri. Yang keenam penghasilan dari pengalihan sebagai atau seluruhan hak penyimbangan atau tanda urut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang ketujuh keuntungan karena pengalihan harta tetap. Dan yang terakhir yaitu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari satu usaha yang tetap. Dan cara melaksanakan kredit pajak luar negeri: untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan yang pertama itu laporkan keuangan dari penghasilan di luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang terakhir, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Baik,
saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya, bagian 2, yaitu batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN. Nah, untuk batas maksimum kredit pajak luar negeri ini diambil dari 3 unsur, yaitu sebagai berikut yang akan saya paparkan. Yang pertama, jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Kemudian yang kedua, penghasilan luar negeri, seluruh penghasil kena pajak ex PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Kemudian yang ketiga, untuk jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, hal ini dalam hal penghasil kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Kemudian untuk catatan di sini ada 4 catatan. Untuk catatan yang pertama, jika pajak penghasilan luar negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan, maka jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan. Untuk catatan yang kedua, jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing negara. Kemudian, untuk catatan yang 3, untuk kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan dari luar negeri ini untuk tahun-tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut. Kemudian catatan yang keempat, dalam hal pajak dibayar di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenankan atau dalam PPh pasal 24. Nah, maka kelebihan tersebut tidak dapat, yang pertama, diminta kembali, kedua, dikompensasikan, yang ketiga, sebagai pengurang penghasilan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, yaitu batas maksimum kredit pajak luar negeri atau KPLN. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang berikutnya. Baik, sekarang kita akan masuk pada perhitungan pajak penghasilan pasal 24. Cara mencari pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan yaitu yang pertama, cari penghasilan kena pajak atau PKP. PKP sama dengan penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan penghasilan neto luar negeri. Dengan catatan, jika dalam negeri rugi diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP, dan jika luar negeri rugi tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP, atau dalam hal ini diabaikan. Kemudian yang kedua, cari pajak penghasilan terutang atau PPh terutang menggunakan PPh pasal 17 dari penghasilan kena pajak. Kemudian cari pajak yang telah dibayar di luar negeri, persen pajak yang dikenakan di luar negeri dikali besarnya penghasilan di luar negeri. Kemudian yang keempat, cari kredit pajak luar negeri atau KPLN, yaitu KPLN sama dengan penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Kemudian yang kelima, bandingkan antara pajak yang telah dibayar di luar negeri dengan kredit pajak luar negeri, lalu pilih yang terendah. Kemudian yang keenam, jumlahkan poin 5 untuk mencari besarnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu PT Seventeen yang berlokasi di Jakarta selama tahun 2009 memperoleh penghasilan baik dari usahanya dari dalam negeri ataupun beberapa cabangnya yang berada di luar negeri. Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 150 juta, sedangkan usahanya di luar negeri seperti Jepang memperoleh penghasilan sebesar 300 juta, dan di Korea memperoleh penghasilan sebesar 400 juta, sedangkan di Cina mengalami rugi sebesar 100 juta. Pajak yang telah dibayar di luar negeri sebesar 25% untuk Jepang, 30% untuk Korea, dan 20% untuk Cina. Dan yang menjadi pertanyaan dalam soal ini yaitu berapa PPh pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri. Nah, di sini ada caranya sesuai dengan cara-cara yang tadi. Yang pertama, kita akan mencari penghasilan kena pajak. Penghasilan neto dalam negeri yang tadi sebesar 150 juta dan penghasilan luar negeri, penghasilan neto luar negeri
yaitu di Jepang sebesar 300 juta, Korea sebesar 400 juta. Jumlah penghasilan neto luar negeri sebesar 700 juta ditambah dengan penghasilan kena pajak sebesar 850 juta. Kemudian yang kedua, mencari pajak penghasilan terutang dari jumlah PKP sebesar 850 juta dibagi 28% dikali dengan 850 juta sama dengan 238 juta. Kemudian yang ketiga, mencari pajak yang telah dibayar atas penghasilan di luar negeri. Jepang, yaitu 25% dikali 300 juta sama dengan 75 juta. Kemudian Korea 30% dikali 400 juta sama dengan 120 juta rupiah. Kemudian yang keempat, mencari pajak luar negeri atau KPLN. KPLN Jepang yaitu 300 juta dibagi dengan 850 juta dikali 238 juta sama dengan 84 juta rupiah. Dan KPLN Korea yaitu 400 juta dibagi dengan 850 juta dikali 238 juta sama dengan 112 juta. Kemudian yang kelima, PPh pasal yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Jepang sebesar 75 juta. Dalam hal ini kita akan pilih yang terendah. Kemudian PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Korea sebesar 112 juta. Dalam hal ini kita akan pilih yang paling terendah. Kemudian yang keenam, jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri yaitu sebesar 75 juta ditambah dengan 112 juta sama dengan 187 juta rupiah. Baik, dari hasil penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dari awal hingga akhir, di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa pajak penghasil pasal 24 adalah pajak yang dipungut dari luar negeri atas penghasilan pajak di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atau dapat disebut WPDN boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Sebesar pajak yang dibayar di luar negeri tersebut tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Untuk itu, harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri atau dapat disebut KPLN. Untuk melakukan kredit pajak luar negeri ini juga, wajib pajak juga harus melalui beberapa tahap atau persyaratan dalam mengajukan kredit pajak luar negeri ini sebagai pengurangan dari penghasilan dalam negeri. Ini dilakukan agar tidak melebihi atau dapat merugikan negara. Bagaimanapun juga, pajak merupakan penerimaan negara yang selalu diawasi baik penerimaannya maupun penggunaannya. Sekian dari hasil pemaparan dari kelompok 1, saya ucapkan terima kasih.